Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung terkini selengkapnya. Pesan suara berantai 59 detik gegerkan warga Bandar Lampung. Warganet digegerkan dengan pesan berantai WhatsApp melalui voice note dengan durasi 59 detik. Pria dalam VC tersebut telah menggambarkan gangster motor akan membuat ulah di Kota Bandar Lampung pada Rabu 17 Mei 2023 malam. Warganet pemberi informasi tersebut mengatakan untuk berhati-hati kalau keluar rumah di saat malam hari. Kata pria dalam VN mengatakan gangster itu kalau tidak dapat musuh ingin menganiaya orang lain. Kasat Sabara Polresta Bandar Lampung Kompol Suwandi mengatakan pihaknya belum tahu persis terkait akan adanya gangster tersebut. Ia juga mengatakan pihaknya dalam hal ini tetap harus memberikan atensi dan antisipasi kalau ada info seperti ini. Personil walet akan dikerahkan sebanyak 1 tim atau 13 personil dan polisi akan menindaklanjuti informasi yang telah beredar di tengah masyarakat. Sebelumnya korban keganasan segerombolan pemotor mengalami luka punggung sebelah kanan. Novrianto, korban keganasan segerombolan pemotor mengatakan dirinya terkejut pada saat kejadian sedang mengobrol dengan rekannya di Jalan Juanda, Kelurahan Rawalaut, Kecamatan Engkal, Kota Bandar Lampung atau di ujung flyover Pahoman. Ia mengatakan korban lainnya Iqbal mengalami luka. Pelaku ini membawa senjata tajam, gasper hingga gear motor. Ia juga mengatakan dirinya sudah membuat laporan ke pihak kepolisian. Mantan Kades korupsi ditahan 20 hari di Lapas Kalianda. Mantan Kades Karya Tunggal Katibung Tubagus Dana Nata di Praja, DPO APBDS ditahan 20 hari di Lapas Kalianda kelas 2A Kalianda, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Tubagus diamankan oleh tim gabungan Kejari Lampung Selatan dan Polsek Katibung di depan kampus Malahayati Bandar Lampung pada Selasa 16 Mei 2023 sekira pukul 22:30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Tubagus sempat mangkir dari panggilan pemeriksaan kejaksaan dan ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi APBDes Karya Tunggal pada Kamis 22 Desember 2022 kemarin sebanyak 3 kali. Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan Dwi Astuti Bediati mengatakan tersangka Tubagus Dana Nata di Praja akan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Lembaga Pemasyarakatan Kalianda. Pihaknya telah mengamankan DPO atas nama Tubagus Dana Nata di Praja atas kasus perkara tindak pidana korupsi dugaan penyelewengan dalam penggunaan keuangan Desa Karya Tunggal, Kecamatan Katibung tahun anggaran 2016 hingga 2019. Dwi mengatakan tersangka Bagus berhasil diamankan saat sedang minum kopi di Jalan Pramuka di bawah Rumah Sakit Malahayati, Kota Bandar Lampung. Menurut keterangan Tubagus kepada kejaksaan, ia sempat berpindah-pindah lokasi untuk menghindari aparat penegak hukum. Di antaranya, ia kabur ke Palembang, kemudian ke Bekasi, dan akhirnya tertangkap di Bandar Lampung. Kemudian diamankan oleh tim gabungan Intel Polsek Katibung dan Intel Kejari Lampung Selatan, dan setelah dilakukan identifikasi kemudian saudara Tubagus dibawa ke Polsek Katibung, kemudian dibawa oleh ke Kejari Lampung Selatan pada pukul 10. Bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Tubagus dan Nata di Praja
sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, penyelewengan atau penyimpangan dalam penggunaan keuangan Desa Karyatunggal, Kecamatan Katigung, Lampung Selatan, berdasarkan surat penetapan tersangka nomor PRIN 2763 pada tanggal 22 Desember 2022 yang disangka melanggar pasal 2 ayat 1 junto pasal 3 junto pasal 18 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, bahwa berdasarkan penetapan tersangka tersebut, kami jaksa penyidik pada Kejari Lampung Selatan telah melakukan pemanggilan kepada tersangka Tubagus melalui surat panggilan tersangka. Waspada penyebaran virus LSD jelang Idul Adha. Sejumlah peternak kian dibuat takut dengan wabah virus lumpy skin disease atau LSD yang membayangi sapi mereka. Virus yang seketika menyerang sapi dengan menyerang kulit, imunitas, hingga nafsu makan itu tak sedikit yang menumbangkan sapi-sapi peternak di Lampung Tengah dalam hitungan hari. Seketika asumsi peternak di Lampung Tengah menilai penyebaran wabah terjadi ketika menjelang panen raya atau hari besar seperti Idul Adha. Edi, peternak sapi di Kampung Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sugi mengatakan, yang dirasakan petani di tiap kandang rata-rata hampir sama setiap menjelang Idul Adha sepanjang 3 tahun terakhir adalah terpaan wabah. Tak tanggung-tanggung, penyebaran wabah yang menerjang sapi menjelang Idul Adha cenderung masif dan memastikan. Padahal sebelumnya memprediksi pasca mentasnya sapi dari wabah PMK, tahun ini permintaan sapi meledak di Idul Adha. Namun prediksi Edi harus sirna ketika LSD datang ke Lampung Tengah. Bahkan Edi mengklaim dirinya sudah pesimistis dan berasumsi bakal ada wabah baru yang akan merugikan peternak pasca LSD ini. Bagaimana tidak? Edi mengatakan dampak LSD pada kesehatan sapi dapat menyusutkan bobot sapi akibat nafsu makan turun drastis sampai kematian akibat imun sapi yang lemah. Selain itu, peternak juga harus menerima dampak ekonomi dengan anjloknya harga jual sapi karena cap wabah yang sedang menerpa. Sapi yang memiliki riwayat wabah penyakit akan sulit dilirik pembeli. Kalaupun ada, pasti harga tawarnya tidak masuk akal. Peternak yang sapinya terkena LSD akan dibuat pusing dengan pilihan nilai jual turun atau menambah biaya untuk upayakan kesembuhan sapi. Kesulitan dalam pemasaran, terutama pengiriman luar pulau seperti Pulau Jawa, menjadi kendala berikutnya. Kalaupun bisa dikirim, banyaknya administrasi yang harus diurus kerap menyulitkan peternak. Bahkan kalau peternak mengikuti prosedur, proses pengiriman bisa tersendat hingga sebulan. Sehingga tak sedikit orang yang memanfaatkan kesempatan menjadi broker dan peternak harus menambah biaya untuk dapat pengiriman cepat. Dirinya berharap ada kemudahan dan penjaringan lebih teliti dari pemerintah dalam menanggulangi wabah yang menerjang sapi terutama di Lampung Tengah. Nah, kita sering menjual di Jawa atau sekarang main di lokal, dampaknya Mas atau omset kita berkurang jauh nggak Mas? Jauh Mas, drastis. Sedih lah jadi peternak sapi 2-3 tahun ini Mas. Karena itu tadi permintaan kadang banyak, dari konsumen takut mau beli, bahasanya sapi penyakit, ataupun dari perizinan kita mau nyebrang ke Pulau Jawa memang sulit. Sulitnya itu ya semua aspek Mas, dari kita harus lab dulu, harus kita karantina dulu. Ya pokoknya yang jelas petani merasa merugikan lah Pak. Merugikan menjelang Idul Adha ini Mas, udah berapa pesanan sih sebenarnya yang udah masuk? Kalau pesanan saya Mas Sigit ya, kalau di Jabodetabek itu setiap tahun tuh nggak kurang dari 200 ekor Mas. Dan sekarang ini sudah pesen, cuma kan saya ini masih belum bisa keluar karena ya itu tadi, bukan saya tidak taat ya. Saya dengan sistem pemerintah ini yang harus karantina dulu 20 hari, harus izin segala macam. Ya seperti apa nanti prosesnya gitu loh. Sapi karantina mau dikasih di mana, yang mengurus apa? Ya nggak jadi kirim dong Mas. Gitu loh maksud saya. Sedangkan kayak saya ini kan nggak ada sapi saya LSD, harusnya dipermudah lah perizinannya itu gitu loh. Selain
Polda Lampung dalami dugaan kasus penanganan COVID-19 di Diskes Lampung. Polda Lampung terus mendalami kasus dugaan korupsi anggaran penanganan Provinsi COVID-19 di Dinas Kesehatan Lampung pada tahun 2020-2021 pada Kamis 18 Mei 2023. Saat ini pihak kepolisian masih menunggu hasil audit penghitungan kerugian negara terkait dengan kasus ini. Sebanyak 36 saksi telah dipanggil Polda Lampung untuk mengklarifikasi perkara tersebut. Bahkan polisi juga sempat memanggil Kadiskes Lampung Reihana untuk mengklarifikasi terkait pengelolaan anggaran COVID-19. Diketahui kasus ini sendiri ditangani oleh Subdit 3 Tipikor Direktorat Kriminal Khusus Polda Lampung sejak Juli 2022 lalu. Di Reskrimsus Polda Lampung, Kombes Pol Doni Arif Praptomo mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan atas kasus tersebut. Doni mengatakan pihaknya saat ini masih menunggu hasil penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Lampung. Adapun audit terhadap kasus ini sendiri sudah dilakukan sejak awal Februari 2023 lalu. Ia pun mengatakan bahwa pihaknya belum melakukan pemanggilan kembali terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam perkara ini. Namun katanya, jika ditemukan kerugian negara maka pihaknya akan melanjutkan kasus ini ke tahap penyidikan. Wagub Nuni dipanggil KPK, Arinal Junaidi yakin akan baik-baik saja. Gubernur Lampung Arinal Junaidi angkat bicara soal pemanggilan Wakil Gubernur Husnunia Salim atau Nuni oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan klarifikasi terkait dengan laporan harga kekayaan penyelenggaraan negara. Arinal tak banyak memberikan komentar terkait dengan pemanggilan Wagub Nuni. Dirinya meyakini pemanggilan Nuni oleh KPK karena ada keterlambatan pengisian LHKPN. Diketahui Nuni memenuhi pemanggilan oleh Komisi Anti Rusuah pada Rabu 17 Mei 2023. Berdasarkan hasil penelusuran, belum ditemukan laporan terbaru Husnunia Salim untuk periode 2022 di lhkpn.kpk.go.id. Hanya saja ada laporan untuk tahun 2021 yang saat itu Nuni memiliki harta kekayaan sekitar 13,6 miliar rupiah. Harta kekayaannya itu terakhir kali dilaporkan ke KPK pada 7 Maret 2022 lalu untuk periodik 2021. Arinal mengklaim Nuni tidak bermasalah di luar keterlambatan itu. Ia mengaku mengenal Nuni sebagai rekan kerja yang baik. Arinal juga menceritakan Nuni juga sebelum pergi sempat berkomunikasi dengannya. Kala itu Nuni meminta izin untuk pergi ke Gedung Merah Putih KPK. Izinnya itu untuk memenuhi panggilan KPK terkait dengan klarifikasi LHKPN milik Nuni. Arinal pun kembali menegaskan keyakinannya jika Nuni akan baik-baik saja selama proses klarifikasi tersebut. Kabar terakhir datang dari Kota Metro. Pelajar keluhkan jalan berlubang dan rusak di zona pendidikan Kota Metro. Trotoar berlubang dan rusak ditemukan di sejumlah ruas jalan Ki Hajar Dewantara, Kelurahan Iring Mulyo, Metro Timur Kota Metro Lampung. Kondisi ini dikeluhkan warga dan pelajar setempat. Pantauan dari Tribun Lampung, trotoar yang berada di zona pendidikan tersebut terlihat masih digunakan sebagai sarana pejalan kaki bagi warga sekitar serta pelajar. Kendati kondisinya rusak parah dan berlubang, terdapat 6 titik trotoar yang rusak di sepanjang jalan Ki Hajar Dewantara tersebut. Di antaranya berada di depan Institut Agama Islam Negeri Metro. Janus, seorang pekerja di Jalan Ki Hajar Dewantara, mengeluhkan kondisi trotoar yang sudah rusak parah dan berlubang. Menurutnya, trotoar tersebut dapat membahayakan pejalan kaki. Ia mengatakan kondisi itu tidak pantas berada di zona pendidikan. Terlebih di daerah itu terdapat banyak sekolah dari berbagai jenjang, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, hingga universitas.
Ia mengharapkan kepada pemerintah setempat untuk lebih memperhatikan kembali kondisi trotoar ini. Anggi, selaku Satpam di IAIN Metro mengaku sejak dirinya bekerja pada tahun 2016 lalu kondisi trotoar tersebut memang sudah rusak parah. Ia juga mengharapkan trotoar ini segera diperbaiki. Terlebih tempat trotoar rusak tersebut merupakan zona pendidikan dan banyak anak sekolah melintas. Lokasinya ada di depan IAIN Metro dan ini ada beberapa titik yang memang ambrol Tribuners. Di depan sini ada 2. Jadi di bagian sini juga ambrol Tribuners. Ini lokasinya ada di depan IAIN Kota Metro Lampung. Lokasi ambrol ini, dan ini memang memakan kurang lebih dari setengah trotoar Tribuners. Dan tepatnya di pinggir ini. Dan kondisi ambrol ini diperkirakan kurang lebih sudah 1 tahun belakangan Tribuners di sini, dan ambrolnya sudah cukup dalam sampai kelihatan bagian paritnya, dan ini berada di depan dari IAIN Metro Lampung. Kita lihat ke bagian bawah itu seperti ini, dan sangat membahayakan bagi pejalan kaki khususnya di... Baiklah Tribuners, itulah berita Lampung terkini bersama saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan tayangan informatif lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung Just Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Saya Mutiara, mohon pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.